Tahu. Ada yang sudah makan? Belum. Belum, Bu. Kenapa belum? Ada takut. Oh iya. Yang mana sih ketua kelasnya? Tiga, Bu. Saya, Bu. Di pintu ada sudah. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Jadi ini pertemuan pertama kita kan? Ya, Yang kenal Ibu. Belum, Bu. Jadi perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Wulandari Saputri. Kalian panggil saja Ibu Wulandari ya. Iya, Bu. Jadi Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Tri Ayu Kumalestari hadir. Siti Aulia, Hadir, Bu. Boden Nurin Fadlia, Kartika, Hadir, Bu. Boden Nirwana, Hadir, Bu. Kurniati, Hadir, Bu. Yana Dari, Hadir, Bu. Rahmawati, Hadir, Bu. Ririn, Hadir, Bu. ada semua ya. Hadir, Bu. Kita mulai belajarnya. Hadir, Bu. Jadi materi kita pada pertemuan pertama kali ini adalah belajar menjadi negosiator. Jadi pada pertemuan pertama kali ini kita akan mempelajari tentang cara belajar menjadi negosiator. Ini adalah tujuan pembelajaran kita dan kita akan mengikuti membacakannya. Bisa? Ya silakan. Tujuan pembelajaran yaitu satu, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan kinerja negosiasi dari keputusan maupun putusan. Yang kedua yaitu peserta didik diharapkan mampu memahami prinsipnya keterampilan dan negosiasi. Yang ketiga yaitu peserta didik diharapkan mampu memahami strategi negosiasi. Dan tujuan yang terakhir yaitu peserta didik diharapkan mampu memahami unsur kebahasaan dalam proses negosiasi. Terima kasih. Udah di mana ya? Iya, Bu. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita mempelajari tentang pengertian negosiasi. Negosiasi adalah suatu proses interaksi antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan melalui diskusi dan kompromi. Ada yang bisa bantu untuk membacakan contoh negosiasi lisan dan tulisan? Silakan. Boleh. Contoh negosiasi lisan dan tulisan. Negosiasi lisan termasuk pertemuan bisnis, negosiasi antara kerja atau diskusi dalam transaksi jual beli. Yang negosiasi lisan yaitu pertukaran email dalam pembicaraan bisnis atau penyusunan kontrak kerja. Terima kasih. Di sini kan sudah ada yang pernah bernegosiasi. Karena Bu, Sudah ya. Jadi tahu ya apa itu bernegosiasi. Jadi juga membacakan pentingnya keterampilan bernegosiasi. Yang ketiga, yang pertama mencapai kesepakatan, yaitu bernegosiasi membantu menyelesaikan konflik dan mencapai kesepakatan yang bermanfaat bagi semua pihak. Kedua, meningkatkan hubungan, yaitu keterampilan negosiasi yang baik dapat membuat hubungan antar pihak dan dilakukan dengan baik. Ketiga, yaitu membangun kepercayaan. Hal ini dilakukan dengan transparansi dan komunikasi yang kepercayaan ini penting dalam bisnis maupun dalam kehidupan pribadi.
untuk materi, gue akan memperlihatkan sebuah video tentang negosiasi. Kalian perhatikan ya. Ya, Bu. Besok kita bukan mandi di daerah Korea. Boleh tak? Boleh. Jam berapa? Jam 3:30. Oke, siap. Oke, siap, Pak. Tolong ya. Ini masuk apa? Kalau kita ada mana ya kan? Boleh dulu dari apa berapa? Awalnya Jadi itu adalah video tentang negosiasi. Itu akan tanya ya. Kalian menyimak kan tadi videonya? Jadi apa nilai moral yang terdapat dalam video tersebut? Ada yang menjawab?
nilai moral yang ada dalam video negosiasi tadi adalah pentingnya komunikasi yang baik dan sikap terbuka dalam bernegosiasi. Video tadi mengajarkan bahwa dalam situasi apapun, kemampuan untuk bernegosiasi dengan baik dapat membantu menyelesaikan masalah dan menghindari konflik yang tidak perlu. Baik, Ibu akan bertanya lagi, apa saja strategi negosiasi yang digunakan oleh para karakter dalam video tersebut? Ibu, Silakan. dari video tadi, strategi yang digunakan termasuk melakukan tawaran kerja, memberikan alasan yang kuat untuk tawarannya, dan menggunakan pendekatan yang persuasif. Selain itu, mereka juga menunjukkan sikap kooperatif untuk mencapai kesepakatan dan tanpa konflik. Itu saja, Bu. Baik, beri tepuk tangan kepada temannya. Terakhir, apa tujuan utama dari negosiasi dalam video tersebut? Saya, Bu. Silakan dari Luana. Untuk tujuan utama dari negosiasi dalam video adalah untuk mencapai kesepakatan antara dua pihak yang berbeda. Kedua belah pihak berusaha menemukan solusi yang menguntungkan bersama, baik dalam konteks jual beli maupun dalam menyelesaikan konflik sederhana. Itu, Bu. Terima kasih. Beri tepuk tangan kepada teman-teman. Baik, berlanjut ke materi yang tadi. Untuk strategi negosiasi terbagi menjadi 3, yaitu persiapan, komunikasi efektif, dan mencari win-win solution. Pertama, persiapan melakukan riset mendalam tentang pihak lain sebelum negosiasi dimulai. Penting untuk mengetahui apa yang ingin dicapai, tetapkan tujuan yang jelas dan realistis. Yang kedua, komunikasi efektif, yaitu memberikan perhatian penuh pihak lain saat berbicara, sampaikan argumen dengan jelas menggunakan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami. Yang ketiga, yaitu mencari win-win solution, yaitu menyusun solusi yang kreatif dan fleksibel. Unsur kebahasaan dalam teks negosiasi, ada yang bisa bantu Ibu membacakan teksnya? Udah di mana? Bisa? Unsur kebahasan dalam teks negosiasi. 1. Pronomina atau kata ganti. Nah, pronomina merupakan kata ganti orang. Kata ini sering digunakan dalam teks negosiasi. Yang kedua yaitu kalimat langsung. Dalam teks dialog hampir seluruh teks negosiasi berbentuk kalimat langsung, yaitu kalimat yang langsung disampaikan dengan ditandai dengan tanda kutip. Yang ketiga yaitu kalimat deklaratif atau interogatif. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang menyatakan suatu informasi, sedangkan interogatif adalah kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Yang keempat yaitu kalimat persuasif. Nah, kalimat persuasif bertujuan untuk membujuk, menarik perhatian atau mempengaruhi. Yang kelima yaitu tuturan pasangan. Tuturan pasangan yaitu bentuk tanya jawab antara pembicara dan lawan bicara. Dalam hal ini, tuturan pasangan merupakan bentuk respon atau tanggapan terhadap tuturan yang disampaikan pembicara. Itu unsur batasan. Ya? Ya, Bu. Terima kasih kepada Bu Nirwana. Baik, di sini aku akan membagikan kelompok. Ini kelompok yang kedua. Kelompok orang bagian. Kelompok berjalan ya soal-soalnya. Ya, Bu.
Diskusi ya. Jangan main HP ya. Ditanyakan? Jangan main HP.
Assalamualaikum Bu.
Ini dibalik, yang sudah kita dibalik. Kelompok mana yang mau mempresentasikan diskusinya? Kami, iya. Silakan kelompok mana tuh? Oke, saya silakan koordinator dia perwakilan dari kelompok paham buku yang beranggotakan Kiai Bupati dan Jauhia serta saya sendiri. Adapun pertanyaan yang pertama adalah teks kami itu berdasarkan teks tersebut apakah terdapat kegiatan tawar-menawar antara kedua belah pihak? Jelaskan dan tunjukkan buktinya. Jawabannya ada. Tawar-menawar terjadi sejak pembeli mengatakan, "Yuk, sepertinya bagus, apakah saya bisa menawar atau ada diskusi tersebut?" Kemudian pembeli menjawab, "Boleh. Anda menawar harga berapa?" Pembeli mengatakan, "Kalau saya tawar untuk harga 300 bagaimana?" Penjual, "Mohon maaf, harga 300 belum bisa, kami sebetulnya tidak banyak mengambil keuntungan karena harga sudah mulai harga grosir dan sebagainya." Kemudian pertanyaan yang kedua, siapakah kedua belah pihak yang terdapat dalam teks tersebut? Pihak yang terdapat dalam teks tersebut adalah penjual dan pembeli. Pertanyaan ketiga, apakah kepentingan atau permintaan pihak pembeli? Pembeli ingin membeli baju olahraga, kemudian permintaannya itu meminta untuk diizinkan menawar serta meminta untuk diberikan diskon. Kemudian pembeli juga meminta untuk diberikan gratis ongkos kirim. Kemudian yang ketiga, apa kepentingan atau penawaran pihak penjual? Penjual berkepentingan untuk menjual produknya, kemudian penawarannya penjual memberi penawaran 20.000 sebagai diskon pembelian awal bulan. Selain itu, penjual juga mengizinkan permintaan pembeli untuk gratis ongkos kirim. Kemudian sekalipun pertanyaan kelima, sekalipun pada awalnya terdapat perbedaan atau ketidaksepakatan antara kedua belah pihak, tetapi akhirnya kedua pihak bersepakat. Apakah kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak? Jelaskan. Keduanya menyepakati penjualan baju dengan harga Rp330.000 dari harga Rp350.000 dengan gratis ongkir menggunakan layanan pengiriman standar. Jadi dari kelompok kami, terima kasih. Terima kasih kepada perwakilan kelompok A itu. Beri tangan kepada temannya. Ada tanggapan dari kelompok lain? Ada dulu. Silakan dulu. Kelompok kamu sebagian sudah? Sudah, Bu. Mau presentasi siapa? Saya. Berapa? Baik, saya perwakilan dari kelompok paham sebagian. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama, apa tantangan utama yang dihadapi Ana dalam negosiasi ini? Tantangan utama Ana adalah meyakinkan klien yang bersikeras ingin proyek selesai dalam 2 bulan. Sementara tim Ana memerlukan setidaknya 4 bulan karena adanya kendala teknis. Klien mungkin tidak memahami kompleksitas proyek sehingga menolak memberikan waktu tambahan. Yang kedua, bagaimana Ana bisa menggunakan kalimat persuasif untuk meyakinkan klien tentang kendala teknis yang menyebabkan waktu proyek lebih lama. Ada beberapa hal yang Ana gunakan. Yang pertama, menjelaskan detail teknis secara transparan.
tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga dengan kualitas terbaik. Yang kedua, memberikan analogi, seperti membangun rumah jika tergesa-gesa bisa beresiko besar. Dengan waktu 4 bulan, kami dapat memastikan setiap tahap dikerjakan dengan benar. Nomor 3, bagaimana Anda bisa mengatasi ketidaksepakatan tanpa mempengaruhi hubungan kerja dengan klien? Yang pertama yang Anda lakukan mendengarkan kebutuhan klien, memberikan opsi alternatif, dan tetap profesional dan kooperatif. Yang keempat, bagaimana Anda bisa mencapai kompromi yang adil? Pertama, negosiasi waktu dan prioritas. Tawarkan untuk memprioritaskan bagian tertentu dari proyek yang paling penting bagi klien agar bisa selesai lebih cepat. Yang kedua, kesepakatan tertulis. Dan yang ketiga, kompromi fleksibilitas biaya atau layanan. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ada tanggapan dari kelompok lain? Tanggapan? Tidak ada ya? Terima kasih dari kita. Selanjutnya kelompok selanjutnya. Baik, saya perwakilan dari kelompok bimbingan dengan soal berdasarkan teks negosiasi di atas, khususnya untuk kebahasan teks pada tabel di bawah ini. Pertama, untuk kalimat pronomina dengan jenis orang pertama tunggal, bentuknya saya, kalimat dalam teks saya sedang mencari tas baru. Kemudian kalimat langsung untuk contoh teksnya itu, selamat sore Pak, saya sedang mencari tas baru. Apakah Bapak punya tas untuk perkuliahan? Untuk kalimat deklaratif, contoh teksnya yaitu, tas lama yang dimilikinya sudah rusak parah. Untuk kalimat interrogatif, contoh kalimatnya yaitu, boleh saya melihat lebih detail, apakah ada kemungkinan harganya bisa lebih murah? Untuk kalimat persuasif, contoh teksnya yaitu, selamat sore, tentu saja ada beragam tas di sini. Mas bisa pilih. Bisa punya berbagai model tas, dari yang sederhana hingga model yang banyak kantong. Silahkan, mungkin ada salah satu yang cocok. Untuk kalimat pasangan, jenisnya meminta memenuhi kalimat dalam teks. Bolehkah saya melihat lebih detail? Tentu saja, silakan lihat lebih detail. Ini itu saja dari kelompok saya. Beri tepuk tangan pada teman-teman. Baik, di sini karena kalian sudah menyimak video negosiasi tadi dan kalian sudah mengerjakan tugas yang diberikan, nanti akan memberikan kesimpulan tentang materi kita pada hari ini. Sebelumnya, di sini kalian karena kalian sudah menerima materi pada hari ini, akan memberikan kesimpulan tentang materi kita. Keterampilan negosiasi di bidang keuangan dan investasi merupakan kunci penting untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan. Negosiasi yang efektif memerlukan kerjasama yang matang, komunikasi yang baik, serta kemampuan memahami dan menyelesaikan konflik dengan bijaksana. Dengan menguasai berbagai teknik negosiasi dan menerapkannya secara strategis. Mungkin karena kalian paham kan dengan materi negosiasi ini? Paham. Apa yang kalian paham? Negosiasi adalah kunci penting untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, Bu. Mulai. Sampai bertemu di lain waktu dengan mata pelajaran yang selanjutnya ya. Ya, Bu.
Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ibu akan memberikan kalian tugas atau kerja rumah ya. Ibu kan kirim ke link classroom ya. Kalian yang perlu kerjakan ya. Kalau gitu ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.